Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal lail wa khairan fihi wa khairan ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal lail wa syarri ma fihi wa syarri ba'dahu wa na'udzu bika ya rabbana min kulli ma syarrin ma 'alimna wa mimma la na'lam. Amin. Innaka anta 'allamul ghuyub walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, kita masuk ke hikam yang ke-15 ya. Alhamdulillah saya dapat kitab baru nih Pak, dikasih sama Habib dari Condet ya, Al-Habib bukan, Husain Aidrus, Al-Aidrus ya. Punya toko kitab, saya dibagi kitabnya. Semoga beliau diberkahi oleh Allah SWT. 2 dus kita dikasih kitab. Kita masuk ke hikmah 15, bunyinya mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah berkahi kita yang hadir, dikirimkan salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW dan keberkahan kepada pengarang kitab ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka ala wujudi qahri, yang menunjukkan hebatnya Allah. Apa itu? Ia membuat atau dia menghalangimu atau dia menciptakan tabir antara engkau dan dia, bima laysa bimawjudin ma', sedangkan hijab itu sendiri tidak ada pada dia. Hijab itu ada pada kamu gitu maksudnya. Allah itu tidak pernah terhalang. Yang terhalang siapa? Hamba. Allah itu tidak pernah jauh. Yang merasa jauh hamba. Allah tidak pernah jauh. Yang merasa jauh hamba. Ini ingat ya. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita lebih dekat dari yang kita bayangkan. Maka disebutkan lebih dekat dari urat nadi. Itu ungkapan yang menunjukkan bahwa dia aqrab ilaina mimma alimna. Dia lebih dekat kepada kita daripada yang kita tahu. Maka saya sering mencontohkan, mulai dari uban, mulai dari kita punya jerawat, punya kulit, tuh alisnya udah beruban Pak, nggak ngerasa kan? Nggak buat juga kan? Siapa yang buat? Dekat sekali. Nggak ada bagian di tubuh ini kecuali semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun kejadian kita sebenarnya memang sudah diatur ya. Kita tunggu saja time yang baik darinya. Sebelum Allah menciptakan alam, Allah gimana? Sendiri ya? Allah sendiri? Sekarang berdua apa sendiri? Yang bilang dua musyrik. Ya. Bahkan alam ini, kita ini pancaran objek dari kunnya. Kun itu keluar daripada kudrah dan iradah. Ya, masih ingat ya? Jadi Allah ketika berkehendak, maka kehendaknya keluar kalam kun. Jadi kita ini kun. Kudrah iradah itu sifat Allah. Efek dari kun itu namanya
fi'il Allah, perbuatan Allah. Maka kita ini perbuatan Allah. Jadi sedekat apa kita kepada Allah? Sedekat perbuatan kepada yang berbuat. Ya, pusing deh ya. Ini masuk ke bab ma'rifat ya. Jadi emang bahasanya begini. Maka Imam Ibnu Ayyad ya, Ibnu Abbad di sini menukil ayat kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu pasti binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah itu, nah ini bukan tauhid yang versi luar sana. Istilahnya sama, maknanya berbeda. Wajah Allah pada zatnya, jadi wajah itu artinya menghadap. Apabila Allah menghadap ke wajahnya disebut uluhiyah. Jadi apa yang ada pada zatnya? Keesaan. Allah Maha Esa. Lalu wajah Allah pada makhluknya itu namanya ciptaan. Maka ciptaan ini yang tidak menghadap kepada Allah, dia akan binasa. Walaupun sekarang dia misalnya jadi orang hebat, tapi jika dia tidak berhadap kepada Allah, dia akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Boleh diartikan yang menghadap kepadanya. Kita sholat, tapi kalbu kita nggak connect kepada Allah, itu sholat habis nanti. Gitu maksudnya ya. Ketika kita sedekah lalu tidak menganggap sedekah ini hartamu ya Allah, rezeki darimu, maka aku kembalikan kepada hambamu, itu langsung dia kekal. Sederhana ya? Sederhana penjabarannya. Apalagi zikir. Bapak zikir pengen sakti atau ingin mendekat kepada yang maha sakti? Kalau ingin mendekat langsung dia kekal. Berarti zikirnya dihadapkan kepada wajahnya, wajah rububiyahnya. Jadi rububiyah itu adalah menghadapnya makhluk kepada sang khalik. Itu disebut wajah rububiyah. Ya, maka makhluk yang menghadapkan hatinya kepada Allah, menghadapkan ruhnya kepada Allah, Allah akan kekalkan dia dengan nikmat surga, khalidina fiha. Ya, di dalam Sahih Bukhari itu, Sahih Muslim juga ada sebuah riwayat Nabi pernah bersyair dengan syair-syairnya orang-orang dahulu. Jadi Nabi ini suka bersyair. Jadi kalau orang sekarang berdendang lah. Kata beliau, asdaqu baitin qalati syu'ara. Bait-bait syair yang bagus, yang terbaik, yang dikalamkan syu'ara, itu kalam Labid. Apa kata Labid? Ala kullu syai' ma khalallahu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Maka niat kita benar apa enggak? Kalau emang karena Allah, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah batil. Ini diartikan oleh Imam Ibn Arabi dengan wahdatul wujud. Dan banyak ulama salah faham di situ. Karena tidak semua ulama itu mengalami pengalaman ruhani. Seperti Ibnu Taimiyah, dia mengatakan Ibn Arabi itu sesat karena mengatakan bahwa Allah bersatu dengan alam. Ya, itu keliru. Ibn Arabi nggak ngomong gitu. Ibn Arabi ngomong wujud yang hakiki cuma wujud Allah. Wujud hakiki itu wujud yang mana dia ada dengan dirinya sendiri. Kita lahir aja dilahirin, ya enggak? Allah enggak, lam yalid walam yulad.
Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Ya. Segala sesuatu selain Allah batil, maka di mana saja, apa saja yang di dalamnya tidak ada nama Allah, dia batil. Kita ngaji begini niatnya gak karena Allah, langsung sia-sia. Batil artinya sia-sia, doi, ya, langsung sia-sia. Jadi semoga Allah luruskan niat kita semua. Amin. Termasuk niat saya juga ya. Bapak bangun masjid, kalau karena Allah, di saat bangun Allah bangun di surga gitu. Ngurus masjid sama, saat ngurus masjid tulus, maka Allah uruskan urusan kita di sana, insya Allah. Maka jangan baper ngurus masjid ya. Imam Abul Hasan Syazili pernah ngomong begini, inna lananzur ilallahi bi basaril imani wal iqan. Kita memandang kepada Allah dengan pandangan iman dan yakin, maka kita nggak perlu dalil. Jadi orang yang minta dalil, bukti, berarti dia kurang percaya kepada Allah. Nastadillu bihi alal khalq, hal fil wujudi syai'un siwal wahidil haqq, fala narahu in kana walubuda fanarahum kal haba' fil hawa in fattashtahum lam tajidhum syai'a. Masa makhluk dijadikan bukti adanya kholik? Nah, ini versi ahli tasawuf. Ya, kita boleh garis ya. Ahli kalam atau ahli akidah disebut dengan mutakallimin ya, mutakallimin. Ahli kalam atau orang-orang yang sibuk dengan dalil-dalil. Ini sama aja, mau aliran Asy'ariyah, mau aliran Ibnu Taimiyah sama. Mereka membutuhkan dalil. Dalil itu ada dalil teks, ada dalil alam atau ciptaan. Mana dalil ada Allah? Qul huwallahu ahad. Itu teks. Ayat sekian nomor sekian. Lalu ada orang berdalil dengan ciptaan. Apa bukti ada Allah? Apa bukti ada Allah? Ada ciptaan. Ini versi mutakal. Jadi dia kemudian mengatakan karena ada ciptaan berarti ada Allah yang mencipta. Versi siapa? Oke. Kalau ahlul azwaq atau orang ihsan, ahli ihsan, nggak begitu. Allah lah dalil bahwa dirinya ada, bukan alam. Apa dalil Allah ada? Allah itu sendiri. Apa bukti madu itu enak? Cobain aja sendiri. Gitu. Nggak perlu pakai dalil gula, gitu, nggak perlu. Apa bukti bahwa air apa? Senangnya apa? Air kelapa. Air kelapa menyegarkan. Coba minum sendiri. Nggak perlu pakai misalnya perbandingan-perbandingan. Nah, orang-orang ini ahli kalam dia butuh analog. Maka dia menganalogkan di sini, buat teori-teori, disebut kias. Buat kias-kias di sini. Dan Allah memang mengajarkannya, membolehkannya. Ya, boleh kita berdalil dengan kias. Allah kan nyuruh. Gitu. Lokana fihima apa? Seandainya di dalam pada langit dan bumi itu ada lebih dari satu Tuhan atau ada dua Tuhan, maka dia akan rusak misalnya gitu. Nah, ini bentuk-bentuk silogisme yang Allah buat di Quran. Jadi apa bukti Allah ada? Ya Allah itu sendiri. Nggak perlu pakai. Nah, kita mau misalnya bapak-bapak ini mau ngelamar seseorang, nanya, ini orang baik nggak sih? Karena kita nggak dekat sama dia, nggak menyaksikan, kita minta tolong orang bercerita. Berarti kita cari dalil.
Kalau udah ketemu orangnya gimana? Nggak perlu nanya orang lagi. Ya, bener gak? Fa'aghnana dzalika 'anid dalil wal burhan, ya, karena kami percaya kepada Allah karena Allah itu sendiri nggak perlu pakai bukti. Gitu maksudnya. Bagi beliau alam semesta ini bukan bukti Allah ada. Justru karena Allah adalah alam ini ada. Dibalik. Ya. Bukti punya nyawa, badan bergerak, punya ruh, itu kata orang ahli kalam. Kalau ahli ihsan enggak, kamu hidup itu karena si nyawa itu, karena ruh itu. Gitu maksudnya, ya. Wa qala aidan radhiyallahu ta'ala anhu قوي عليه الشهود مرة فسألته أيستر ذلك عني فقيل لو سألته ما سأله موسى كليمه وعيسره ومحمد صفيه صلى الله عليه وسلم لم يفعل لكن سأله أن يقويك فسألته فقواني. Ya. Imam Athaillah ini pernah mengalami ihsan. Apa arti ihsan? Merasa memandang Allah. Lalu dia berdoa, ya Allah, aku tidak kuat, maka tutuplah, hijablah aku dari melihat ini. Maka ada yang berkata, seandainya kamu meminta sebagaimana memintanya Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan terjadi. Tapi mintalah supaya Allah menguatkanmu. Ya. Nah, dalam masalah kita hari ini, mungkin gak takdir itu kita sanggup menanggungnya. Takdir itu kan fiilnya Allah. Jawabannya, minta saja supaya kamu sanggup gitu. Ya. Wah, ini agak panjang habis ini nih, ya. Oleh karena itu, teks kita yang menyebutkan tadi, tanda hebatnya Allah, Allah itu membuat penghalang antara kamu dan dia, kamu dan Allah, dengan sesuatu yang sesuatu itu tidak ada padanya, tapi ada pada kamu. Gitu. Allah butuh matahari nggak? Enggak. Tapi yang kita lihat, ini hijab. Hijab itu bukan berarti kayak penghalang begini, ini penghijab mata. Ada penghijab hati. Karena kita melihat matahari mengeluarkan cahaya. Dari cahaya itulah kemudian tumbuh-tumbuhan hidup, misalnya gitu. Berarti kita terhijab oleh matahari. Yang kita lihat mataharilah yang menyebabkan itu semua berkembang. Kita minum, kita terhijab oleh air, kita mengira airlah yang menyegarkan. Ini hijab semua. Ya. Jadi dalam bab ilmu ihsan dibalik. Jadi kalau saya minum, seharusnya saya memandang bukan airlah yang menyegarkan, tapi Allah. Nah, itu udah jadi sufi itu, Pak. Ya. Gampang jadi sufi ya? Cobain aja. Nah, maka ada ungkapan Ibn Arabi, man syahidal khalqa la fi'la lahum faqad faz. Siapa yang menyaksikan makhluk tapi tidak menyaksikan perbuatan makhluk, tapi yang dia saksikan perbuatan Allah, faqad faz. Orang ini beruntung. Wa man syahidahum, siapa yang menyaksikan mereka, la hayata lahum, mereka tidak punya hidup kecuali hidup dari Allah. Faqad jaz, dia sudah lolos. Lolos kemana? Lolos fana dalam sifat Allah. Sedangkan yang pertama fana dalam fiil Allah. Wa man syahidahum 'ainal 'adami faqad wasal.
Siapa yang menyaksikan bahwa alam ini sebenarnya hanya bayang-bayang semata atau hanya pancaran Allah saja, tidak ada hakikatnya kecuali Allah lah yang memberikannya hakikat. Faqat wasal, dia telah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wusul itu bukan Bapak ini tiba-tiba terbang ke alam mana, bukan. Wusul itu kesadaran kepada Allah. Maka wusul bertingkat. Ada wusul kepada nama Allah, ada wusul kepada perbuatan Allah, ada wusul kepada sifat-sifat Allah, ada wusul kepada zat Allah. Nah, wusul kepada zat Allah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Dan nanti kalau kita beruntung ketemu Al-Imam Al-Mahdi ya. Semoga Pak ya. Mau ngapain lagi ngaji begini kalau nggak bukan itu ya. Semua Nabi mengingatkan kaumnya kedatangan Dajjal. Maka pewaris-pewaris Nabi mesti menceritakan persoalan Dajjal itu dan Imam Mahdi. Makanya semenjak pandemi saya mulai bercerita banyak tentang Dajjal dan ya ini perintah dari Rasulullah langsung ya. Wah, habis ini panjang Pak. Tapi intinya sama ya. Nah, intinya sama. Sampai 24. Itu kita skip aja ya. Isinya sama. Jadi jangan bayangkan Allah itu terhijab. Yang terhijab siapa? Kita. Karena cara pandang kita. Bapak kalau masih menganggap air yang menyegarkan masih terhijab. Bukan berarti kita nggak perlu minum air. Justru saat meminum air itulah pakaikan adab. Ya Allah, dengan namamu aku mau minta kesegaran. Gitu. Bukan berarti kita nggak akan minum obat. Justru kita berdoa, ya Allah, ini obat kata dokter, Rasul mau memerintahkan aku untuk berobat, maka aku berobat. Tapi aku tahu kesembuhan darimu ya Allah. Kayak gitu. Jadi bermanja-manjalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man taraka minal jahli ya, kita lanjut. Tidaklah meninggalkan kejahilan. Syai'an sedikit pun, man arada, siapa yang berkehendak menginginkan, ayyuhditsa fil waqti ghaira ma azrahu Allah fi, agar terjadi suatu misalnya khusyuk gitu ya, atau merasakan getaran-getaran kolbu, atau pengen misalnya mi'raj gitu, tapi sebelum saatnya, pengen jadi mursyid sebelum saatnya, itu gawat itu ya. Pengen jadi mursyid nggak Pak? Pengen jadi mursyid nggak? Tahu mursyid nggak? Bang? Yakin kuat. Menginginkan sesuatu sebelum saatnya itu namanya ambisi. Ya, menginginkan sesuatu yang nggak pantas kita inginkan itu namanya nafsu. Ya. Nah ini banyak hari ini. Ya. Saya dari kecil saya belajar zikir, belajar tarekat, itu banyak yang nafsu pengen jadi mursyid. Padahal tahu dia jadi mursyid itu berat. Ketahuan itu cuma di kolbu, tapi pikirannya enggak, nafsunya enggak. Orang-orang yang menginginkan sesuatu sebelum saatnya, itu berarti dia tidak meninggalkan kejahilan. Misalnya gini, orang yang ingin memetik pisang sebelum matang, rasanya enak enggak? Kira-kira begitu. Orang yang ingin menjual pisangnya sebelum matang sama dengan orang yang belum pantas menjadi guru terus jadi guru. Guru di atasnya mursyid. Belum saatnya dia jadi mursyid, dia mengklaim dirinya jadi mursyid misalnya. Maka nanti buah yang dia berikan kepada murid-muridnya itu rasanya sepet pasti. Ya. Ini yang ngomong bukan saya teringat kalam Sidi Abdullah Qumari yang kemudian dijelaskan ulang oleh Syekh Zakaria Al-Halabi, ya. Kawan dari guru saya, Kiai Ahmad Marwazi.
Dan perlu diketahui, jadi mursyid gak jadi mursyid bukan masalah umur, tapi masalah pengalaman rohani. Ya, mau lama tapi pengalamannya dikit dan tidak ada kedewasaan rohani. Ini kan ciri-ciri orang bukan nggak dewasa. Ciri-ciri orang tidak dewasa, childish secara rohani. Jadi dia badannya tua, tapi rohaninya masih bocah, masih anak-anak. Dia menginginkanmu istijabah doa sebelum saatnya, ingin mendapatkan getaran zikir sebelum saatnya, ya. Ingin memiliki sesuatu sebelum saatnya. Coba lihat anak-anak meminta yang belum umurnya, pernah nggak? Dulu pernah anak-anak nggak, Pak? Pernah nggak minta ke orang tua sesuatu yang bukan umuran kita? Beneran? Antum waktu kecil ingat nggak? Minta sesuatu itu bukan umuran kita seharusnya. Takut galak orang tuanya. Kalau saya sering dulu minta sesuatu yang sebenarnya itu belum umur saya minta. Nah, tapi dikasih tahu ini belum, ini tuh orang gede, kita paham. Anak kecil ini kan ada tipe yang bisa dibilangin, ada yang nggak bisa dibilangin. Ya. Nah, ini banyak kali ini ya, orang-orang nggak sabar, ya, nggak sabar dengan kondisinya. Yang pengen menikah sebelum saatnya, pengen punya anak sebelum dikasih, akhirnya jadi ya, yang belum dapat anak ya sudahlah, berarti memang antum belum jatah dapat anak, udah selesai itu, ya. Sederhana sekali. Hikmah yang ke-18. Berapa di situ? 25. Di kitab saya 18 ya. Yang panjang tadi digabung. Ihalatukal a'mala ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Ya. 26 di situ ya. Ciri-ciri orang, kalau bahasa Jawanya apa? Goblok. Kalau bahasa sini apa? Bodoh. Jahil. Ya, PA, wah itu bahasa ente tuh. Cung. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Engkau menunda-nunda satu amal padahal ada waktu yang luang. Itu ciri-ciri ru'unat an-nafs. Kekacauan, kebodohan, kalau bahasa kasar itu kegoblokan. Ya, an-nafs, jiwa. Tanda, kalau bahasa saya, ini tanda jiwamu labil gitu. Waktu kosong malah dia biarkan. Nanti ketika sibuk berandai-andai. Coba kalau luang, dikasihlah luang WFH. Bener? Tapi sama aja. Waktu yang paling berharga untuk kita sekarang adalah waktu dunia. Ini Bapak nafas nih sekarang, ini waktu paling bahagia, paling berharga, qimah, ya, qimah aliyah. Kenapa kita sebut begitu? Karena ketika orang nanti masuk kubur, dia nggak sadar tahu-tahu dia dikubur. Nggak sadar tahu-tahu masuk kubur. Biasanya kan main handphone sambil nonton, pas bangun TV-nya kok nggak ada, nyari-nyari TV, nyari-nyari YouTube. Ketika itu terjadi, dia masih panik, tergantung kepanikannya seperti apa. Makanya biasakan bangun tidur tuh langsung nyebut nama Allah. Gimana caranya? Sebelum tidur sebut nama Allah, maka setelah tidur kita akan menyebut nama Allah. Ya. Kalau dosa semua kita kan dosa, nggak usah pikirkan itu ya. Kembali saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat masuk ke alam kubur itu, di situ dia sadar,
Ya Allah, farji'na na'mal sholihan. Barang sebentar saja, tolong kembalikan aku. Berarti waktu yang ada sekarang ini yang disebut berharga faragh. Jadi ketika beliau mengatakan ihalatukal a'mal, kamu menunda amalmu saat kamu masih bisa nafas di sini, masih bisa hidup di dunia, ini pertanda jiwamu kacau, jiwamu tidak dewasa. Jadi nggak ada cerita lagi ya, malam nanti sudah harus witir minimal ya, tahajud lah kalau bisa. Kalau ketinggalan kotor, nggak ada cerita lagi, harus mulai kemudian beramal yang banyak. Dan amal yang paling bagus amal kolbu. Amal kolbu ada dua, ngaji dan membuang sesuatu yang buruk dari kolbu. Dua aja amal kolbu. Ini amal paling mahal, ya, yang membuat kita bisa bahagia di dunia kalau kita mentalak dunia. Jadi dunia itu baru bahagia kita kalau kita mentalak. Mentalaknya di kolbu, bukan di fisik, Pak. Kita masih makan minum masih bagian dunia, ya. Maka orang-orang yang melalaikan masa-masa di dunia ini, itulah orang yang paling kacau jiwanya, ya, paling labil jiwanya. Nah, masih dapatlah satu lagi ya. Satu atau dua lagi nih. La tatlub minhu ay yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwa. Falau aradaka lista'malaka min ghairi ikhraj. Ini orang ngeluh, ya Allah, kapan saya khusyuk? Pernah gitu enggak? Ya Allah, kapan? Banyak kan kapannya? Benar? Nah, apa jawaban Ibnu Thailah? Nih, kamu pahami. La tatlub minhu. Jangan kamu minta darinya kapan dia akan memindahkanmu dari satu hal ke hal yang lain. Karena jika dia mau, belum kamu mau, kau sudah pindah. Gitu. Itu maksudnya. Sebelum engkau mau, Allah akan pindahkan dirimu. Falau aradaka lasta'malaka min ikhraj, tanpa perlu kemudian terjadi ujian-ujian berat. Ya. Wali-wali Allah ini kan misterius. Ada orang jadi wali karena dia cuma mengasih makanan anjing. Ada yang jadi wali karena dia cuma minggirin batu atau duri dari jalan. Ternyata wali itu sederhana. Orang yang mengambil sifat-sifat Allah lalu dia kemudian tancapkan dalam dirinya. Allah itu punya sifat rahmah, penyayang, benar. Maka dia menyayangi makhluk. Ini jalur pintas jadi wali Allah. Mau jadi wali Allah? Ya maulah kita ya. Dengan menyayangi semua makhluk, ya. Jadi kalau ada orang pengen zuhud terus dia berhenti kerja, itu bukan zuhud. Ya. Buktinya apa? Antum ketika tidak bekerja kepikiran duit mulu. Itu tanda-tanda zuhudnya nggak benar. Ciri-ciri orang zuhudnya benar, dia udah nggak mikirin duit. Duit datang cari dia. Dia nggak nyari duit, duit nyari dia. Akhirnya tidak ada kemudian gangguan dalam dirinya masalah rezeki. Itu baru zuhud. Ya, gimana? Itu nggak berat kalau pakai hati, tapi kalau pakai ini berat. Jadi kajian hikam itu jadi berat kalau antum pikir-pikirkan. Tapi kalau antum pakai rasa, saya rasain dulu, itu nanti ketemu. Ya. Saya dulu berpikir, kapan saya bisa baca kitab ya? Memikirkan itu bikin stres.
Akhirnya Allah takdirkan kita ketemu guru-guru hebat, lalu saya mampu baca kitab berkah mereka tanpa saya kepikiran ini. Jadi nggak mikirin waktu. Nah, kalau orang-orang yang ya coba kalau saya bisa baca kitab kayak kamu, nah ini namanya ngandai-ngandai. Berandai-andai itu bagian daripada was-was syaitan. Ini hati-hati nih ya. Dapat banyak Pak, kita dikit-dikit aja. Ma aradat himmatu salik an taqifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlub amamak. Tidaklah berkehendak keinginannya salik, himmahnya salik untuk berdiam, tawakuf namanya. Udah jadi bahasa orang Betawi ya, tawakuf pengajian. Tawakupan. Tuh. Ente habis tawakupan ya. Tidaklah seorang salik berkehendak untuk diam tawakuf ketika mengalami suatu kasyaf. Dia puas dengan pengalaman ruhaninya itu, melainkan nanti akan ada sir berkata, yang kamu cari masih jauh di depan, bukan itu yang kau cari gitu. Jadi kalau orang mengalami khusyuk bisa nangis, belum Pak, masih ada lagi di atasnya. Bapak ngerasa sholat nih kayak di hadapan Allah, belum, masih ada lagi makom di atasnya. Apalagi apa yang antum paling ingat-ingat ketika sholat paling enak, bahagia, masih ada lagi di atasnya ya, gitu maksudnya. Jadi yang kamu cari itu bukan bahagia, tapi sumber bahagia. Yang diperlukan Allah itu dari kamu, bukan Allah nggak memerlukan apa-apa juga ya. Yang Allah kemudian mau ambil dari kamu itu bukan khusyuknya, tapi usaha untuk memperoleh khusyuknya, itu yang Allah ambil ntar ya. Emang khusyuk gampang ya? Gampang apa? Nggak susah. Gampang nggak susah sama Pak. Apa maknanya di sini? Dunia kerohanian ini akan selalu ada guidance dari Allah. Ini gurunya kan nggak ngomong nih, tapi di hatinya dia bicara. Hatinya yang bicara. Ini yang disebutkan dalam hadis istafti qalbak. Mintalah fatwa ke dalam kalbumu, ini beliau mengajarkan itu. Ya. Dalam kitab Khatmul Aulia disebut dengan muhadatsah khidriyah. Dialog khidriyah, itu maknanya, ya. Maka di sini Imam Shustari namanya mengatakan fala taltafit fis sayri ghairan fa kullu ma siwallahi ghairun fattakhidh dzikrahu hisnan. Jadi kalau kita sampai di melewati satu perjalanan, tujuan kita mau ke Bandung, pas di tol jalannya bagus nggak? Pemandangannya bagus nggak? Berhenti nggak di situ? Kalau berhenti di situ berarti kita lupa dengan tujuan. Ya. Nabi mengatakan kun fid dunya ka'abiris sabil. Hendaklah kamu berada di dunia seperti orang yang abir. Abir itu yang melewati, sabil jalan. Ya, anak jalanan. Musafir. Maksudnya apa? Bapak pernah keluar negeri, pasti sebagian. Kalau keluar negeri bawa banyak koper gimana? Nggak usah keluar negeri, beda provinsi bawa koper banyak-banyak, ribet nggak? Ribet. Itu koper, ada koper tanah ya, koper rumah, koper rekening, koper apa lagi tuh, koper kontrakan tuh ya, kosmetik. Ini kopernya isinya tanah. Kita kalau kebanyakan tanah, Bapak itu mau pindah alam susah bawanya. Karena tanahnya mau dibawa gimana? Berat Pak, rumah tuh. Jadi yang punya tanah tuh wakafin lah, segera kemana kek diwakafin ya. Yang diem tanahnya wakafin ke orang, wakafin ke masjid, ke yayasan, ke pesantren ya, segera Pak. Keburu mati ditanyain semua.
Dan mengerikannya di sana, kekayaan kita itu diperiksa. Kalau biasa mungkin setengah hari, sehari. Nabi Nabi Sulaiman itu 2000 tahun. Itu ukuran dunia, 2000 tahun, di sana 2 hari. Tapi kalau kita diperiksa orang sekian jam, gimana perasaannya Pak? Pernah nggak? Lamanya bukan main itu. Oleh karena itu, apabila kita mengalami pengalaman spiritual, jangan asik dengan itu. Pengalaman spiritual ini anggap saja hiburan, busyra. Ya. Maka saya nggak sibuk-sibuk amat dengan pengalaman mimpi segala macam, tapi beberapa yang perlu diceritakan kita ceritakan, ya. Wala tabarrajat dhawahirul mukawwanat illa nadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Ketika seseorang tersilaukan oleh suatu kejadian, suatu pengalaman, ini biasanya orang kalau belajar zikir ada rasa merinding-merindingnya, nangis-nangisnya, apalagi hangat-hangatnya. Rasa-rasa itu semua bukan itu yang kita cari, karena itu masih makhluk. Kalau masih ada rasanya, kalau masih ada hangatnya, zinginnya, semua itu makhluk, ya. Jadi Allah bukan panas, dingin. Allah bukan ketika kita zikir itu nangis, itu bukan Allah, itu kita. Baik, nanti kan kalau kita bilang, kalau kita zikir, Allah itu bisa nyandain sebenarnya. Apa kata Allah? Ya kamu, aku kan gak pernah kemana-mana, ngapain dipanggil-panggil? Ya, zikir, ya Allah, 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 Allah. Allah ngomong, aku bersamamu dimanapun engkau berada. Maka sebenarnya zikir-zikir kita itu tidak pernah membuat kita jadi wali, Pak. Zikir itu haknya badan, haknya kolbu. Yang membuat seseorang jadi wali jika di dalam dirinya ada rahmat Allah. Mau jadi wali kan? Biar gampang jadi wali. Minimal jadi wali murid, ya. Wali murid jadi wali karena dia sayang sama murid, benar nggak? Maka wali Allah karena dia sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap kali terjadi pengalaman-pengalaman yang menghalangi kita kepada Allah, maka berkatalah hakikat-hakikat ini, kami ini hanya ujian, janganlah engkau kufur. Innama nahnu fitnatun, kami ini hanya ujian, fala takfur, jangan kufur. Ya, ini hati-hati di situ. Ya, orang ketika dia belajar ilmu kerohanian, di kolbunya belum dibersihkan, Pak. Misalnya perasaan pinter. Nah, hati-hati ya, perasaan merasa suci. Terus antum belajar zikir, ini belum dibenerin. Nanti zikirnya nambah, merasa sok sucinya nambah. Bahaya nggak tuh? Kita belum sembuh dari penyakit sombong. Tambah ilmu, tambah sombong nggak? Tambah sombong. Ya, nah, ini hati-hati di sini. Oleh karena itu, imam-imam kita mengatakan al-i'rad 'anil nas wa zuhdi fid dunya faqim ma'allahi bil muraqabah wal iltimis tawbati bir ri'ayah wal istighfar bil inabah wal khudu' lil ahkam bil istiqamah. Jadi yang harus kita lakukan adalah menghindar atau berpaling dari dunia. Nanti dunia yang ngejar. Nanti Bapak sampai capek sendiri ngumpulin dunianya. Ya. Dunianya ustadz apa? Ceramah ya. Nanti diubur-ubur orang terus, Pak, ntar. Ya. Jadwal, ketika kita sudah bosan dengan semua jadwal, tambah banyak yang minta. Ya. Emang begitu. Bapak kan kalau udah, kan katanya tua pengen hidup bahagia, masa pensiun, apanya yang pensiun? Ya, katanya nanti kalau anak-anak udah gede bisa jagain kita.
Yang ada kita jagain anaknya, cucunya. Saya menyarankan nih teman-teman, nih mohon maaf ya, antum tersinggung aja ya. Kalau sayang sama orang tua, jangan susahkan orang tua dengan cucu-cucunya. Sesekali boleh, seneng. Jadi sama orang tua itu ya, buatlah mereka kasih fasilitas senikmat-nikmatnya, biar orang tua itu nyaman. Ridho orang tua kita jadi wali, Pak. Gampang tuh? Tuh, ridho walidain. Ridhonya orang tua itu ridho Allah. Kalau Allah ridho, wali nggak? Ridho Allah fi ridhal walidain, kan gitu ungkapannya. Uwais Al-Qarni jadi wali kenapa? Karena dia banyak wirid? Karena dia berkali-kali umroh? Enggak. Kenapa ini nggak diekspos? Kenapa sebelum pandemi? Kayaknya kalau mau jadi orang benar umroh dulu berkali-kali ya. Yang kaya orang travel ya. Maaf ya orang travel ya. Ini nggak diekspos bahwa Uwais Al-Qarni jadi wali bukan karena dia pergi haji umroh. Justru karena dia nggak jadi pergi umroh dan haji. Kenapa dia menjadi wali? Karena dia merawat ibunya, ya, memuliakan ibunya. Mahar masuk jadi wali itu. Gampang-gampang susah ya? Ya enaknya ngomongin doang. Ntar kalau sudah ketemu orang tuanya bingung. Wah masih ada. Cukup. Cukup lah ya. Udah dapat banyak ini. Ada pertanyaan, titipan pertanyaan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustaz, meluruskan stigma negatif kepada tasawuf. Ada yang bilang ini sesat ataupun bid'ah. Mohon penjelasan Buya tentang beda tasawuf, akhlak dan tazkiyatun nafs. Yang kedua, apakah tasawuf harus berthariqah? Yang ketiga, thariqah itu apa? Dan thariqah dalam istilah itu ada suluk, ada baiat, ada talqim. Mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Ya. Itu borong itu Pak. 12 SKS itu. Ya. Enggak ada lagi. Udah biarin. Enggak usah pakai. Nah, perhatiin kalau gitu ya. Coba antum lukis di kepala sendiri. Tasawuf itu lingkaran besar. Oke. Tasawuf itu intinya ihsan. Fikih itu intinya Islam. Akidah itu intinya iman. Oke. Tasawuf yang besar itu untuk mendapatkan ihsan, beribadah seakan memandang Allah, merasakan kedekatan Allah, apa yang harus dilakukan? Maka ada namanya proses tazkiyah. Ya. Proses apa namanya? Tazkiyah. Proses tazkiyah ini ada kurikulumnya. Kurikulumnya disebut metode. Metode itu bahasa Arabnya thariqah. Ya, jalan, metode. Maka di situ kalau pertanyaannya apa beda tasawuf dan akhlak? Kalau sudah dibenerin tazkiyahnya ini, jiwanya, maka akhlaknya akan menjadi bagus. Jadi akhlak itu buah dari tazkiyatun nafs yang ada dalam tasawuf. Lucunya ada orang mengharamkan tasawuf tapi membuat kajian kitab tazkiyatun nafs. Benar ya? Tazkiyatun nafs itu satu bab dalam tasawuf. Gitu ya. Tazkiyatun nafs satu chapter dalam bab tasawuf. Kitab tasawuf nih, ini kitab tasawuf. Satu babnya tentang tazkiyatun nafs. Karena ada namanya jiwa amarah bisu, jiwa mulhamah, ya. Jiwa ya lawamah, mulhamah, kemudian mutmainnah. Kalau dia dibersihkan tazkiyah, maka dia akan naik ke makom atasnya, naik ujungnya nanti mutmainnah. Kalau mutmainnah tinggal naik doang, itulah disebut mi'raj. Jadi isra-nya jiwa dari ammarah bisu kepada mutmainnah, mi'rajnya jiwa dari mutmainnah ke radiyah, mardiyah ke kamilah. Ya, itu kalau dikaitkan dengan Isra dan Mi'raj.
Sudah bisa bedain? Tasawuf itu rumah besar, tujuannya agar mendasarkan kedekatan kepada Allah, yaitu ihsan. Di dalamnya ada satu bab namanya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu mempunyai metodenya lahirlah dalam thariqah. Ya, maka wajibkah berthariqah? Ma la yutimmul wajib bihi illa bih fahuwa wajib. Ya. Apabila sesuatu nggak dicapai kecuali dengannya, maka dia jadi wajib. Gitu. Jadi misalnya nih, supaya saya seger, saya harus minum, maka minum jadi wajib. Supaya pintar harus sekolah, maka sekolah jadi wajib. Di zaman Nabi ada sekolah nggak? Ada nyantri nggak? Ada rumah tahfiz nggak? Tapi supaya orang hafal Quran, maka perlu dibuka madrasah, ma'had, rumah tahfiz. Gitu. Ini lucunya orang yang mengharam-haramkan tasawuf. Dia buat bid'ah sendiri. Dia buat metode ini, metode itu, daurah ini, daurah itu, rumah tahfiz ini dan itu. Itu kan metode menghafal cepat, metode hafal begini. Kenapa dalam menghafal boleh ada metode, tapi dalam tazkiyah nggak boleh beda metode? Nabi beda sahabat, beda cara loh. Ada sahabat pelit, nanya, wahai Rasulullah, amal terbaik apa? Nabi jawab, engkau ngasih makan anak yatim, engkau ngasih makan orang susah. Ada sahabat yang kismin. Tahu kismin nggak? Nanya, wahai Rasulullah, amal terafdol apa? Nabi bilang, iman di kolbu. Ada orang nanya, orangnya pemarah. Nabi bilang, la taqdab falakal jannah. Kamu sabar aja, masuk surga. Kayak gitu Pak modelnya. Jadi Nabi itu beda sahabat, beda metodologis. Tarekat yang stagnan akan hancur dimakan zaman. Maka di zaman kita mesti merevisi kurikulum thariqah. Namanya nggak usah direvisi. Mungkin namanya ditambahkan aja kayak di Timur Tengah itu. Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Qadiriyah itu nanti ada nama-nama tambahannya. Samaniyah, Qaribiyah, Samaniyah apa gitu. Jadi mereka suka nama nambahkan di belakang sebagai bentuk ada revisi dan tajdid. Di Indonesia kan terlalu mensuci-sucikan thariqat. Oh, begini kata guru kita. Ya, kalau udah nggak relevan di zaman ini gimana dong? Gurunya sudah wafat masuk alam sono. Ya? Maka thariqat pun mesti thariqat yang mu'tabarah. Yang pertama, yang kedua mesti mursyidnya arif kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti. Kalau enggak, bukannya malah tambah dekat, tambah jauh. Ya, mau mendekat kepada Allah malah tambah jauh. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tadi apa lagi? Dalam thariqah itu ada istilah suluk, baiat dan talqin. Bisa dijelaskan Ustaz? Waduh, bolong lagi. Suluk itu menempuh jalan. Jadi Bapak nih, kata guru, kamu amalkan ini. Bapak mulai ngamalin, itu suluk namanya. Suluk itu ada yang formal, berkhalwat, ada yang informal, ada yang temporal. Yang temporal ini yang biasa kita kerjakan. Misalnya Bapak Ibu ini diijazahkan guru untuk berzikir 1000. Nah itu temporal 1000 doang. Kalau khalwat, jadi suluk bentuknya khalwat, bisa 10 hari, bisa 30 hari, bisa terserah berapa perintah guru. Syekh Abdullah Faiz Dagestani, seorang mursyid Naqsyabandiyah, gurunya Syekh Haqqani. Kan terkenal ya Syekh Nazim Haqqani. Itu beliau kalau lagi suluk Pak, antum nggak sanggup, anda nggak sanggup, mikirin dunia wudu, mikirin dunia wudu, lupa kepada Allah wudu, teringat dunia mandi tobat. Ya, itu thariqah beliau tuh. Jadi Naqsyabandiyah beliau sudah beda dengan Naqsyabandiyah sebelumnya. Di Naqsyabandiyah sebelumnya mandi cukup di awal mau zikir, mau talqin zikir. Beda dengan Qadiriyah sebelumnya, udah beda-beda tuh. Syekh Abdullah Faiz kemudian meringkasnya, gitu. Kan nggak mungkin Pak, beliau ngajarin Bapak gitu. Ada yang mau belajar thariqat sama saya, ntar saya gituin gimana?
Kamu lupa kepada Allah, wudu. Ingat dunia, mandi. Ya bisa mandi 50 kali sehari. Kita ini hidup di akhir zaman, insya Allah banyak rukhsah, Pak. Insya Allah banyak rukhsah. Yang penting tasdik saja kepada wali-wali Allah, ya. Nah, kitab ini kan yang nulis wali Allah, maka kita tasdik kepada isinya. Tasdik itu membenarkannya, ya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan tasawuf ada kan di masa Rasul, ya salam. Ya. Malam tadi saya mengkaji dari Alif Lam Mim sampai berapa ayat? 3 ayatnya. Sisi tasawuf dalam surat Al-Baqarah. Setiap ayatnya ada. Tasawuf itu membahas mulai dari bab niat, taubat sampai kemudian mahabbah ridho. Jadi kalau orang nanya, khusyuk masuk di tengah-tengahnya. Adakah tasawuf di Quran? Banyak. Setiap ayat sabar itu tasawuf. Setiap ayat syukur tasawuf. Setiap ayat ikhlas tasawuf. Setiap ayat-ayat yang menyebutkan amal ruhani, maka itu tasawuf. Gitu ya? Paham ya? Jadi masih mau nanya, ada tasawuf gak di Quran? Ya itu tasawuf. Beres, cukup. Ustaz, ada satu lagi nih, Ustaz. Cukup, ada satu lagi. Pertanyaan. Assalamualaikum dari Pak Taufik. Dalam menyebarkan dan menyampaikan agama Islam, dahulu Rasulullah telah memberikan dakwah suri tauladan tentang cara-cara berdakwah, menjalankan 3 kaidah berdakwah: hikmah, mauizah hasanah, kemudian mujadalah billati ihsan. Pertanyaannya, fenomena yang terjadi sekarang, banyak ustadz yang tidak menjalankan kaidah dakwah yang dicontohkan Rasulullah. Kira-kira kenapa dan kenapa bisa terjadi? Yang kedua, hadis Bukhari mengatakan sampaikanlah walau 1 ayat, yang artinya kita semua pun juga dianjurkan untuk bisa berdakwah walau cuma menyampaikan 1 ayat. Yang pertama saya udah lupa. Fenomena yang terjadi sekarang, banyak ustadz yang tidak menjalankan kaidah dakwah. Ya, cukup. Terus yang kedua, Ustaz, hadis Bukhari tadi sampaikan walaupun 1 ayat, dianjurkan untuk bisa berdakwah walaupun cuma menyampaikan 1 ayat. Mohon tips dan ilmunya untuk bekal kita dalam belajar berdakwah walau menyampaikan 1 ayat. Sekarang mah gampang, Pak, ada video dakwah, sebar video aja. Ya, dai-dai yang tidak dididik oleh gurunya, mursyidnya, maka mereka yang mendidiknya syaitan. Ya. Dai-dai yang dididik gurunya kan punya guru terus bersambung ke Rasulullah, pasti ada sifat yang mengalir ke dalam dirinya. Apa itu? Mengajar dengan mauizah hasanah. Orang ini banyak lupa bahwa dakwah itu bil urfi, wa'mur bil urfi. Ajaklah orang dengan urf. Apa arti urf? Sesuatu kebaikan yang sama-sama dipahami oleh dia, itu disebut dengan urf. Itu dia. Maka jika ada orang berdakwah dengan sesuatu yang objek dakwahnya nggak ngerti, maka dia bukan berdakwah dengan benar. Adapun kemudian yang disebut dengan wajadilhum billati hiya ahsan, itu ke ahli kitab, apalagi sesama muslim. Ini kan sesama muslim aja saling membid'ahkan, ya termasuk aneh. Nggak, kita udah kurang kok, jauh. Saya semenjak pandemi udah jarang banget kok, kecuali dipancing-pancing dikit ya. Karena masih ada energi hot di dalamnya. Naik lagi, kadang sih ya, kadang. Jika di kolbu itu isinya rahmat Allah, maka yang keluar pasti kasih sayang. Tapi jika di kolbunya ada kebencian, berarti selain Allah, maka dakwahnya isinya kebencian. Orang-orang yang ingin mengajak kepada Allah harus tahu dulu jalan kepada Allah, harus mengenal dulu jalan kepada Allah. Bapak mau ngajak saya ke Nikmah, Japos, nggak punya GPS, nggak pernah kesini, ketemu nggak ntar? Enggak. Ya, orang mau mengajak kenal Allah, tapi dia tidak mau menyelami nama dan sifat-sifat Allah, ya salam. Ya, nah ini perlu kita garis bawahi bahwa
Mudah kok jadi dai yang kolbunya bening itu. Warisi saja sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tadi apa? Balighu anni walau ayat. Ini hadis sahih, pemahaman orang banyak enggak sahih. Dimanfaatkan oleh kawan-kawan kita yang berdakwah sebelum matang. Balighu anni walau ayat bukan berarti ceramah. Ya. Enggak mesti ceramah kok kalau dakwah. Emang Nabi maksudnya dakwah di ceramah di situ? Enggak kan? Kalau untuk ceramah, ngajar kitab, mesti punya kemampuan-kemampuan tambahan. Tapi kalau cuma mau menegur kawan, teman, ya pakai satu ayat boleh, satu dalil boleh. Tapi Bapak duduk di tempat saya ini, terus nanya macam-macam, nggak tahu dalil gimana? Kejadianlah seperti di Bandung, ada Ustadz siapa namanya? Ditanya perihal yasinan, nggak bisa jawab, langsung bilang bid'ah aja. Ya. Yang paling lucu dari tahun 80-an, 90-an ini rame mengenai doa anak sampai ke orang tua, selain anak nggak nyampe. Sering dengar nggak dulu? Iya. Itu kan kacau itu. Itu orang ingin menyampaikan satu ayat, itu doang yang dihafal, tapi salah paham karena hanya mengenal satu ayat. Jadi tolong dibedakan ad-da'wah ghair al-fatwa. Fatwa, dakwah itu beda. Jadi kalau antum ini bukan ahli fatwa, nggak pernah belajar fikih, usul fikih, hadis dengan mendalam, cukup berdakwah dengan pengertian memberi motivasi. Jangan bermain di wilayah hukum. Ini baru hijrah 3 bulan lalu, sudah berani membid'ahkan ustadz yang sudah puluhan tahun bersama kitab-kitab yang gundul itu. Aneh Pak, sekarang betul-betul aneh. Baru hijrah kemarin, nggak pernah nyantri, kiai-kiai dibantah. Kalau sayang dibantah wajar, kan saya anak filsafat katanya. Dia mau cari-cari kesalahan, tapi ya Allah ya. Saya filsafat 4 tahun, 4,5. Tapi saya ngaji hadis 15 tahun. Banyakan mana? Kalau dia ngaji hadas kali ya. Jadi kalau untuk menjawab fatwa, haram bagi orang yang hanya mampu berdakwah tapi bukan mufti atau mempelajari ilmu fatwa. Kalau saya nggak fatwa, saya cuma nukil fatwa. Ya, siapa Ar-Razi bisa fatwa? Ya? Saya cuma menukil fatwa. Mana fatwa-fatwa yang kemudian luput dari banyak orang, nah kita ulang. Masalah bank, saya nggak pakai fatwa saya sendiri, saya pakai fatwa Darul Ifta Mesir kok. Ya, asuransi segala macam itu saya pakai fatwa sana. Karena saya tidak memandang diri saya mampu berfatwa, walaupun dapat ijazah dari guru saya dan dibolehkan berfatwa. Ya, tapi saya nggak lakukan itu ya, belum saatnya lah, nantilah ya. Kecuali persoalannya tidak ada di zaman dulu, ada di zaman sekarang dan belum ada yang bahas, baru kita cari dalilnya sendiri. Kira-kira begitu ya. Jadi tolong dibedakan dakwah dengan fatwa. Dakwah boleh dengan satu ayat, tapi kalau fatwa tidak boleh satu ayat. Gitu ya. Khalas. Ada satu lagi sih tapi ini baru tanya. Simpen. Assalamualaikum Ustaz, bertanya apakah boleh kita membaca maulid tetapi kita menyingkat pasalnya hanya karena ingin mempercepat waktu? Terima kasih. Kan bukan Quran. Quran gitu maulid? Enggak. Ya boleh. Jadi boleh meringkas maulid. Berzanji itu berbeda dengan bacaan lain. Dia ulame beda lagi. Semakin kesini tambah dikit Pak. Ntar lama-lama jadi sallallahu alaihi Muhammad doang. Udah kejadian ya. Quran aja yang tadinya banyak 1 juz boleh dibaca cuma kulhu 3 kali, ya kan? Jadi nggak ada masalah. Jadi kitab-kitab maulid itu bukan kitab suci, itu cuma menceritakan tentang orang suci. Kalau itu diringkas nggak ada masalah. Ya, wallahu a'lam bis.
doanya pakai Fatihah aja ya. Ya, mungkin bulan kita beritahu Ustaz bulan depan berbarengan tanggal 21 kita tidak membahas masalah hikam, cuman berbarengan dengan peringatan Isra Mi'raj. Saya 21 nggak bisa kayaknya Pak. Oh nggak bisa ya? Karena teman Ustaz mau minta di soulmate nih si Ustadz Habib Gis. Beliau aja lah yang isi ya. Ya. Oh tanggal 21 21 saya ada janji ke Jogja kayaknya. Jogja. 21 dengan 20-nya kita ada. Ya nanti komunikasi sama Akh Rizky ya. Ribat. Baik teman-teman semua, mari kita sering mendoakan, berkirim Fatihah satu sama lain untuk semua yang hadir malam ini, siapapun yang mendengarkan dimanapun berada. Kita kirimkan untuk semua umat Islam, semua orang-orang yang pernah kita berbuat baik kepadanya, atau orang-orang yang mungkin dulu pernah kita sakiti, kita kirimkan untuk mereka semua. Al-Fatihah. Semoga bermanfaat, semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kafarah majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin tidak salam-salaman.